Siap-siap. Di jalan nih Pak, ngapunten. Mm-mm. Sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita mulai dan terima kasih yang sudah masuk sambil mendengarkan, sambil beraktivitas. Mudah-mudahan ada yang bernilai manfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati yang sudah hadir di forum dalam jaringan ini adalah program dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini adalah program pendidikan guru penggerak. Kami dalam hal ini memiliki waktu 1 jam ke depan dengan nanti akan mengimbaskan atau mendiseminasi dari aktivitas selama ini yang kami lakukan dan kami menyebarkan pemahaman ini dan penerapan pengalaman budaya positif dari yang kami lakukan selama ini. Bapak Ibu yang sudah hadir, mungkin videonya boleh nyala, tapi soundnya baiknya dimatikan biar sound saya sendiri nanti yang bisa didengar oleh yang lain. Baik, perkenalkan saya adalah Hasanul Aminin, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Islam dari SMPN Model Sumberjo, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini, kami akan menyampaikan budaya positif dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Sebelum mulai, mari kita berdoa untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan khususnya usaha-usaha kita akan diberkahi oleh Allah, kemudian menjadikan semua yang kita lakukan bermanfaat. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk yang soundnya masih nyala bisa di unmute atau ditutul terlebih dahulu agar suaranya tidak masuk. Jadi mungkin videonya boleh masuk tapi suaranya bisa dimatikan agar kami cukup satu suara saja yang terdengar oleh yang lain. Gambar mikrofon bisa ditekan terlebih dahulu agar suaranya tidak masuk ke kita. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kebetulan kita mempelajari tentang konsep inti dari budaya positif. Ini berkaitan dengan di lembaga, di sekolah, atau juga berlaku dalam menangani anak kita yang bermasalah atau punya problem. Yang kita bahas di sini nanti ada kurang lebih 8 macam atau 8 hal. 1 jam ke depan kami akan membahas satu persatu, dimulai dengan paradigma positif atau perubahan paradigma positif, dilanjutkan dengan disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, serta motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mohon maaf untuk Bapak Tolan, bisa dimatikan mikrofonnya terlebih dahulu agar yang lain bisa kondusif untuk mendengarkan. Terima kasih. Untuk yang paling pertama adalah perubahan paradigma positif. Di sini kami bisa menyampaikan bahwa beberapa hal, beberapa aktivitas mungkin kita sudah biasa melakukan hal positif. Tapi kita perlu melakukan perubahan atau paradigma. Jadi perubahan dari
yang telah kita lakukan selama ini agar kemudian menjadi budaya positif. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, pasti sudah punya jawaban kan? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju ini kira-kira? Jadi memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Betul ya? Baik, kita lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Betul apa tidak? Jadi biasanya karena kalau anak kita berprestasi, punya peringkat baik, kemudian kita berikan penghargaan, betul tidak? Hal demikian dapat memotivasi belajar. Nah, pasti dari sekian ada yang menganggap ini betul, ini salah, atau bisa jadi ragu-ragu. Hal demikian lumrah karena kita biasanya memahami hal-hal demikian ini dengan konsep yang belum benar. Berikut ini adalah gambar-gambar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu artinya konsep yang belum nyatu tentang teori kontrol menghadapi orang, menghadapi keadaan sekitar. Ya. Terkait dengan gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini kan ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Betul nggak bahwa guru itu akan mengontrol murid? Yang kedua, gambar yang berkaitan dengan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter anak tentu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kan konsep-konsep yang selama ini kita lakukan dengan anak sebagai kontrol, tapi kadang-kadang kita tidak memaklumi dan tidak memahami yang demikian ini sudah benar atau tidak. Kan selama ini yang kita lakukan kepada gambar di pojok itu ya, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, tapi kan ada ranah-ranah yang kita harus memahami. Tidak semua yang demikian itu boleh dipaksa. Berikutnya coba dibuat semacam gambaran atau membuat gambaran terlebih dahulu. Jadi ada dua model nih. Anggap saja sekarang tugas A dan tugas B. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan untuk Anda. Kehidupannya itu menjadi lebih penting. Berikutnya, tugas B adalah Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda yang pertama. Teman Anda, orang sekitar Anda, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Anda membuka kepalan tangan Anda yang pertama itu tidak? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang berikutnya, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Yang pertama tadi kan ketika saya tanya, terbuka enggak? Tidak terbuka. Apa alasannya? Atau Anda membuka kepalan tangan Anda,
ternyata Anda kan pasti punya alasan. Nah, alasan apa sehingga Anda membuka kepalan tangan Anda? Tapi yang kedua, ketika Anda tidak membuka kepalan tangan Anda, tentu Anda memiliki alasan kenapa tangan atau kepalan Anda tidak terbuka. Padahal sudah dihardik, diintimidasi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Andakah atau orang lain? Dianggap di rumah ada sesuatu yang beredar, kemudian ditutup rumahnya. Orang lain menggedor-gedor, mencoba untuk merayu Anda, dan lain sebagainya. Anda kan tidak mudah untuk menutupnya atau membukanya, dan itu punya alasan. Nah, hal demikian adalah bagian dari kontrol. Dan kontrol itu kembali lagi kepada Andakah atau kepada orang lain. Letak kontrol menyikapi tangan ini terbuka atau tidak kepalanya dimulai dari diri sendiri atau dari orang lain. Kontrolnya itu di mana? Nah, berikutnya. Jadi kita bicara tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita atau sebagai orang tua, tujuan kita adalah jelas menciptakan peserta didik, mencetak anak agar menjadi disiplin dirinya atau dirinya menjadi lebih disiplin daripada sebelumnya, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dipahami oleh orang banyak. Nilai-nilai yang dipahami oleh orang banyak itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satunya. Dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Baik. Kita bicara tentang motivasi perilaku manusia sekarang. Perilaku manusia itu ada dua motivasi yang dilakukan selama ini oleh kita. Yang pertama itu motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Jadi setiap orang melakukan apapun, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang lain dari eksternal. Kemudian ada pun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu disebut motivasi internal. Jadi pada prinsipnya, setiap kita melakukan suatu perbuatan atau perilaku, kita memiliki motivasi. Dan motivasi itu ada dua macam, eksternal dan internal. Baik, kita lanjut. Pada slide berikutnya, kita tahu bahwa Bapak Pendidikan Indonesia, yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, memanai merdeka pada anak atau pada diri kita, itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya, merdeka itu tidak hanya merasa aku ada diperintah orang, jadi aku sebebasku. Tetapi, merdeka itu juga berarti cakap membuat atau melakukan atau memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, pandai, lihai, membuat atau memerintah diri sendiri. Artinya tidak
hilang kesadarannya, tidak hilang gairahnya, tapi memiliki pengaturan, memiliki manage diri bahwa aku harus melakukan apa. Itulah kemudian yang disebut cakap melakukan atau membuat perintah terhadap dirinya sendiri. Baik. Nah, sekarang kita memahami hukuman dan konsekuensi. Pada dasarnya kita menganggap hukuman dan konsekuensi itu serupa. Tapi kita belum tahu bahwa sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sedikit bersinggungan atau tidak sama-sama sekali. Di hukuman itu, sebagaimana disampaikan oleh Diane Gossen, adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Baik hati maupun fisik. Sakit hati maksudnya. Itu efek dari hukuman. Yang ketiga, hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, hukuman itu serasa memaksa atau memang memaksa banget. Paksaan gitu loh. Yang kelima, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Berikutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Semakin kita hukum, anak itu akan semakin menyembunyikan kesalahannya. Berikutnya, hukuman itu menjadikan anak marah, rasa semakin bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, sebagaimana yang disadur dari restitution Diane Gossen dari Yayasan Pendidikan Luhur, dalam bukunya The 5 Position of Control, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Kalau kita menerapkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Tapi kalau kita melakukan hukuman karena kesalahan anak akan membenci kedisiplinan. Berikutnya, konsekuensi akan menyebabkan anak itu punya stimulus atau rangsangan atau daya tertarik dan tanggapan. Jadi punya interaksi lah. Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau kita lakukan konsekuensi kepada anak, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tidak menyakiti diri. Konsekuensi juga membuat anak memiliki konsep diri yang baik. Konsekuensi juga membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan, bukan malah menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi juga tidak mengakibatkan anak merasa terganggu, tapi anak dibuat tidak nyaman saja, seolah-olah kehilangan hak dan diasingkan. Tapi itu semua sementara, ada waktunya. Nah, sekarang mari kita menemukan atau memilih tindakan-tindakan guru, tindakan-tindakan orang tua sebagai penggantinya orang tua di sekolah. Tugas Anda sekarang adalah membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh ini, anak terlambat, kemudian kita meminta anak untuk mencatat 100 kali bismillah misalnya. Aku tidak akan terlambat lagi misalnya, sampai 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Kalau di sekolah-sekolah umumnya lapangan halaman sekolah. Karena anak terlambat hadir di sekolah. Semenit atau 2 menit atau 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali.
karena tidak menggunakan masker. Ini saat pandemi kemarin. Kita bisa tarik ke masa sekarang yang pasca pandemi ini. Anak diminta push up 15 kali gara-gara memecahkan vas bunga atau menghilangkan milik temannya misalnya. Itu hukuman apa konsekuensi? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi? Anak diminta mengelilingi lapangan sekolah sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit masuk pelajaran PJOK atau masuk pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi itu hukuman. Jadi anak akan merasa terintimidasi, kemudian anak merasa punya sakit hati. Ini pasti, karena itu hukuman. Suatu saat dia akan melakukan lagi, misalkan tidak mengerjakan PR atau terlambat, disuruh nulis lagi, dia bisa jadi acuh tak acuh dan nggak mau, bahkan bisa jadi melawan. Itu efek dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, atau lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir. Itu hukuman. Tidak ada nilai edukasi atau pendidikan di sana. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Nah, anak menjadi punya nilai value, yang satu dihormati, yang satu menghargai orang lain. Dan yang dikasih pengganti, dia biasanya menghormati yang ngasih pengganti. Itulah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini hukuman. Anak tidak ada edukasi. Justru malah melukai, kasihan sama anaknya. Lari mengelilingi lapangan basket. Ini kalau khusus PJOK ini konsekuensi. Dan hal demikian saya pikir bagian dari pemanasan saja. Baik Bapak Ibu, bisa sambil aktivitas yang lain, boleh dengan minum, boleh dengan aktivitas yang lain. Kami teruskan, berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa anak. Murid malah menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, membuat anak menjadi iri dengan temannya, mematikan kreativitas. Karena yang lain akan merasa begini, buat apa saya nggak selalu juara kok, saya nggak ikut aja membuat kreativitas ini. Misalnya menggunting-menggunting, yang lain ditempel. 1, 2, 3 anak ini karena kurang bagus, kita nggak menempelkan di dindingnya atau di tempat tugasnya. Ini anak akan merasa tidak dihargai dan besok-besok tidak mengikuti aktivitas yang kita instruksikan. Menghukum dengan sistem ranking. Ya seperti menghargai, tapi sebenarnya itu adalah hukuman. Hukuman bagi anak yang tidak dapat ranking. Dia akan malas, dia tidak akan punya support. Lama-kelamaan demikian. Maka di kurikulum Merdeka ini bagus karena tidak ada peringkat. Namun beberapa orang tua, beberapa guru-guru senior memang kadang-kadang masih menginginkan, berharap sistem rankingan masih ada. Ya 1-2 hal mungkin dalam arti ini ingin melecut ya. Tapi biasanya perlahan-lahan akan mengikuti sistem karena di banyak lembaga pendidikan sudah mulai diterapkan rapor-rapor yang hanya bertuliskan atau redaksi atau menghilangkan sistem rankingan. Penghargaan juga merampas hak dan menghargai dirinya. Ya, tidak dipungkiri memang. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi dengan identitas gagal. Kalau dengan identitas gagal, ada hukuman dan penghargaan.
Tapi kalau dengan identitas sukses, itu ada konsekuensi dan restitusi. Maka kita harus memilih yang mana. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka panjang, penguatan jangka pendek, perlu monitoring memang, perlu memantau, perlu ditanya ulang. Gimana kemarin? Nah, itu monitoring namanya. Stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan. Itu kalau menerapkan konsekuensi ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak kemudian menjadi kembali beraktivitas, tidak malah murung dan merenung. Konsep disiplin dengan identitas yang terakhir adalah konsep identitas sukses restitusi. Ini akan membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya, untuk tindakannya. Aku dibeginikan ini tujuannya mungkin seperti ini, dan hal ini membuat saya tidak kecewa. Kemudian anak akan melakukan apa yang diinstruksikan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu identitas sukses. Identitas itu dirinya anak. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Karena pengertian restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan makin kuat, dengan karakter yang makin kuat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gosen dalam pemikirannya. Ciri-ciri restitusi bagaimana? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Yang berikutnya adalah restitusi ini menuntun untuk melihat ke diri dalam murid atau ke dalam dirinya anak. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang mari kita belajar tentang perbedaan tiga hal ini. Kita sering melakukan yang mana? Apabila ada anak yang salah, ada anggota keluarga kita yang salah, ada murid kita yang bermasalah. Apakah kita melakukan hukuman? Apakah kita melakukan konsekuensi? Atau yang terakhir, restitusi. Contoh kasus ini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Bila kita menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit, kemudian guru marah dan murid menjadi takut, maka ini hukuman. Ingat, hukuman tidak akan berakibat apa-apa, bahkan bukan solusi. Dan akibat berbahayanya dari hukuman adalah anak menjadi balas dendam atau punya rasa hati yang luar biasa. Berikutnya adalah konsekuensi. Adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Guru memang tegas dan siswa menghormati peraturan. Namun bila kita melihat kasus ini, siswa tidak mengerjakan PR, memang terlalu sering. Tapi kalau kita melakukan restitusi kepadanya, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Itu kalau kita melakukan restitusi. Baik, kita beralih kepada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu kompleks. Kebutuhan manusia itu macam-macam. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan manusia.
dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantoro telah memberikan pengajaran pada kita hal yang luar biasa. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Petani itu kalau merawat tumbuhan, perhatikan, menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Sebagai guru, kita juga harusnya demikian. Seolah-olah menjadi seorang petani yang sayang kepada padinya. Dengan demikian kita akan merawat lembaga kita, membersihkan lingkungan kita, kelas kita, anak-anak kita. Bila bermasalah bagaimana yang harus kita lakukan, sikap kita kepada anak-anak. Kemudian ketika anak-anak nggak semangat, kita harus bagaimana? Kita harus memupuknya itu dengan bagaimana. Kemudian kalau punya penyakit atau tidak mudah memahami pelajaran, kita harus membuat sistem atau model pembelajaran yang bagaimana. Nah, itulah petani. Dan hal demikian adalah bagian dari tindakan-tindakan yang harus kita miliki sebagai seorang petani. William Glasser dalam pemikirannya pernah menyampaikan, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser. Kita di sini memiliki lima-limanya ini. Kita memiliki penguasaan. Penguasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, diakui di masyarakat, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Itu penguasaan kita di masyarakat sebagai manusia. Dalam hal kebutuhan dasar manusia, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, berkelompok, rekreasi, itu kesenangan. Kebutuhan dasar yang lain dari manusia adalah bertahan hidup. Kebutuhan kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, kebutuhan memiliki kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Kebutuhan yang lain dari kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Seperti teman, diterima oleh teman, diterima oleh keluarga, diterima oleh pasangan, diterima oleh teman kerja, diterima oleh binatang peliharaan. Yang kita rumat itu loh, ya kelinci, burung, kadang-kadang kan nggak suka kita karena kita acuh. Mereka juga sama, memiliki rasa ingin diterima juga dari kita. Nah, yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian otonomi, kebutuhan akan tidak terikat oleh yang lain. Dan hal-hal demikian, bila kita memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah, maka kita juga akan merasa bebas. Dan inilah kebebasan itu sendiri. Baik, inilah kebutuhan dasar manusia. Kita geser ke materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Barangkali mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada ya? Baik. Lima posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah penanganan agar anak kembali ke dalam kelompoknya semakin kuat. Dan biasanya kita dalam menerapkan tindakan kepada anak yang bermasalah atau punya problem, punya kesalahan, kita itu ada 5 hal ini yang harus kita pilih sebenarnya. Apakah kita nanti sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer.
Mari kita lihat beberapa video yang telah kita siapkan untuk Bapak Ibu dan mari kita pelajari satu persatu. Ini adalah posisi kontrol restitusi bila kita sebagai penghukum. Ya, ini adalah posisi penghukum. Maaf. Jadi, dalam menghadapi anak, kita punya pilihan pertama ini. Tapi rata-rata ini adalah menghukum. Dan kita punya 5 pilihan loh dalam mengontrol dan berposisi sebagai restitusi. Atau posisi kontrol di restitusi itu kita memilihnya yang mana. Kalau yang pertama tadi, ini sebagai penghukum kita. Dan rata-rata kita sering begini ya. Oh tidak, ada beberapa yang tidak. Baik. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Baik. Jadi yang pertama tadi penghukum. Yang kedua adalah rasa bersalah. Dan ini yang ketiga. Ini sebagai teman. Posisi kontrol, restitusi sebagai teman. Kita lihat videonya.
Iya, itu adalah posisi teman dalam posisi kontrol restitusi. Yang berikutnya adalah posisi pemantau. Mari kita lihat bedanya. Baik, yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau sebagai teman sudah, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebentar, ini masih loading. Baik. Nah, di dalam yang disampaikan oleh Naren dan gurunya, tadi kita menemukan beberapa hal. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Saat pandemi kemarin ya tentunya. Pahami bahwa bila kita menggunakan helm hanya mengikuti peraturan, bukan keyakinan,
biasanya kalau tidak ada polisi, tidak berjalan di jalan raya, kita biasanya tidak menggunakan helm. Karena kita tidak pernah yakin. Tidak pernah yakin bahwa kita ada jaminan tidak akan kecelakaan. Sedangkan kecelakaan itu kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Maka bila kita menggunakan helm, itu adalah bagian dari keyakinan. Karena nanti belum tentu aku selamat atau tidak selamat. Maka keyakinannya adalah aku pengen selamat. Begitu juga dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, keyakinan kelas itu boleh dilakukan di kelas. Kalau memang keyakinannya berupa keyakinan sekolah, boleh dilakukan di sekolah. Tapi harus ada diskusi tentang peraturan tersebut. Kemudian menyusun peraturannya menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas agar kemudian diketahui oleh anak-anak atau diyakini bersama. Minimal ditulis di laptop dan di slide sehingga anak-anak tahu. Bagaimana menentukan atau pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini teknik dan cara-caranya. Yang pertama, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis di kertas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya misalkan begini, jangan membuang sampah sembarangan. Baiknya dirubah menjadi kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya bernilai ibadah. Itu beda dengan jangan membuang sampah. Itu kesannya larangan. Anak merasa terintimidasi kalau tidak membuang sampah pada tempatnya. Seperti jangan berlari di kelas atau jangan bermain di kelas. Kita bisa ganti berjalanlah dengan baik, dengan tertib, dengan rapi di kelas. Hal-hal demikian akan mudah dipahami anak. Oh, kalau berjalan dengan baik di kelas, itu teman-teman tidak akan terganggu. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan, nilai keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, hormat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Peraturan-peraturan itu maksudnya ya, agar diketahui bersama. Selain itu, beberapa peraturan bisa jadi telah berubah, tidak sesuai dengan keadaan, atau bisa disatukan menjadi satu dari beberapa keyakinan atau peraturan-peraturan tersebut menjadi satu butir. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang berikutnya adalah setelah keyakinan sekolah atau kelas itu selesai dibuat, semua warga kelas atau warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding agar diketahui bersama. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai secara universal atau secara umum bisa diketahui oleh banyak hal bahwa ini adalah nilai kebajikan atau pantas dilakukan. Contoh, nilai-nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Kalau nilai kebajikan institusi, kita mulai dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada toleransi, kalau dalam primary years program atau program tahunan dasar itu ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam Indonesia Heritage Foundation atau 9 pilar karakter di Indonesia itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong.
percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian, serta kesatuan. Nah, mari kita lihat bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu mendorong anak untuk mengikuti dan disiplin. Oke, tapi beda dengan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Tapi keyakinan kelasnya harus disampaikan. Ini tentang apa? Ini adalah tentang tanggung jawab. Ditulis saja. Tanggung jawab hal-hal yang disepakati. Seperti demikian, saya pikir dipahami bersama. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya arahnya kemana? Menghormati orang lain kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain. Ini ngajak anak untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini juga mengantarkan anak agar menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti mengajak agar anak menjaga kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran. Ini mengajak anak untuk bersabar. Kita sering melakukan absen digital, kartu pakai kalung gitu ya, atau lanyat. Jadi di situ ada barcode-nya. Kita selalu minta anak antri. Karena antri ini suatu saat akan kamu alami saat bermasyarakat. Kita latih anak. Ya, ini adalah keyakinan sekolah yang anak-anak kemudian punya nilai, punya value. Kenapa harus aku antri? Walaupun aku datang lebih dulu, tapi karena punya hajat tertentu, aku harus di belakang barisan, tidak harus meloncat setelah selesai hajatnya itu di depan lagi. Enggak. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah bersabar. Gunakan masker. Ini tentang keselamatan ya. Menjaga pernafasan paru-paru. Kemudian peraturan itu jangan berlari di kelas, jangan berlari di koridor kelas atau koridor sekolah. Ini mengajarkan anak keyakinannya adalah tentang keamanan bagi dirinya dan orang lain. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Seperti hormat. Datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Hormat menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Dan lain-lain. Begitu juga dengan bekerja. Tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Punya rasa diterima dan dimiliki. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. 3 hal segitiga ini penting. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau satu orang berbicara, yuk saya bantu. Itu kan terdengar aja ya. Kita bisa selesaikan ini bersama loh. Itu terdengar. Tidak ada action gitu loh. Beda dengan berperilaku. Jenengan tersenyum, Bapak Ibu tersenyum ramah. Itu perilaku langsung. Memberikan salam hormat, berjabat tangan, tanya nama, tangannya di dada, selamat pagi, itu berperilaku. Langsung kelihatan. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, kan membuat orang nyaman. Kalau terlihat, ini kan keyakinan orang ya. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Itu kan hanya perasaan. Memegang barang milik orang lain. Terlihatnya memegang barang milik orang lain. Tapi kalau tidak izin, itu terlihat. Mendengarkan dengan seksama. Senantiasa berbuat baik, berbagi. Itu terlihat. Bukan terdengar atau berperilaku. Kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Guru tugasnya mengajar. Murid tugasnya belajar. Guru tugasnya mendidik. Murid tugasnya mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan. Murid tugasnya menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Memberi nilai, itu tugasnya guru.
Tugasnya murid bertanya jika tidak paham. Mengikuti peraturan, itu tugasnya murid. Menjalankan keyakinan kelas, tugasnya murid. Mendengarkan, memeriksa tugas kembali saat ada PR atau ada tugas, itu tugasnya murid. Tugasnya guru apa? Menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid, bukan pilih kasih. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Oh, maaf, yang samping ini mestinya murid. Murid tugasnya bukan mengeluh. Guru tugasnya bukan memaksa. Murid tugasnya bukan merusak barang orang lain. Guru pun tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Bukan pula menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulisnya murid. Begitu juga dengan murid, tugasnya bukan melakukan tugas guru. Ngapain juga mengoreksi. Ngapain juga kemudian menyalami temannya. Jika memang di peraturannya tidak ada tim khusus pembantu guru untuk menyalam. Kemudian murid tugasnya bukan memutuskan untuk teman kamu salah atau bukan dan lain sebagainya. Baik, ini adalah segitiga restitusi. Ini yang terakhir teman-teman. Ini bisa kita terapkan di anak kita, di murid kita, di anak-anak ngaji kita. Bahwa ketika anak punya problem atau bermasalah pada dirinya atau dengan sekitar, kita punya segitiga restitusi namanya. Ini artinya ada 3 tahapan dalam menangani anak yang sedang bermasalah. Tidak selalu menghukumnya, tapi kita harus melakukan restitusi dengan cara proses segitiga ini. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Mohon maaf, kurang lebih 10-15 menit lagi ke depan kita selesai, tapi ini fokus dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita semua membuat bagaimana anak ini kemudian menjadi mengungkapkan semua kekesalannya, tapi kemudian kita giring agar menjadi rendah, kemudian stabil emosinya. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kita tanya, yang tadi baik loh, nggak sampai memukul temanmu, hanya membentak saja. Kemudian kita tanyai alasannya. Kenapa ya kamu bisa melakukan itu? Nah, ini yang kedua, bagian dari segitiga yang kedua. Dan yang terakhir sebagai penutup dari segitiga ini adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan motivasi internalnya apa. Di awal tadi kita sudah sampaikan ya motivasi internal. Baik, mari kita belajar dari contoh praktik segitiga restitusi. Ini ada video, kita bisa mempelajari bersama-sama, kemudian nanti kita bisa menerapkannya agar menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Sekaligus saya berharap banget bahwa setiap anak itu tidak kita marahi model yang lama. Tapi ketika kita sudah mengetahui, paling tidak kita menerapkan. Jadi paling tidak anak itu tidak selalu dimarahi utuh dari awal sampai terakhir ya. Tapi ada model seperti praktik segitiga restitusi berikut.
Baik, teman-teman. Ini adalah sesi terakhir dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari awal sampai terakhir ini semuanya memiliki nilai guna, nilai manfaat, kemudian beraktivitas dengan keluarga, dengan anak-anak, kita bisa memilah dan memilih apa yang harus kita lakukan. Apalagi yang menarik, yang paling terakhir ini adalah penerapan segitiga restitusi, ya. Dimana kalau kita beraktivitas dengan anak, kemudian anak bermasalah, anak punya problem, kita lebih memilihnya untuk menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, memvalidasi tindakannya yang salah, baru kemudian menanyakan keyakinannya. Sehingga anak kembali kepada kelompoknya menjadi lebih kuat dan tidak merasa salah, juga akan membaur dengan lebih cepat. Saya pikir kegiatan yang luar biasa ini cukup demikian, dan saya cukupkan sekian. Bila ada yang bertanya, monggo. Bila dirasa cukup, ini juga sudah 1 jam, dan saya pikir kita juga beraktivitas lain selain dalam jimit siang hari ini. Monggo, ada yang bertanya? Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.